Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Saniha Jovitasari dengan NPM 2313041065 kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan dari 5 bahan simakan yang telah saya tonton dengan topik pertama yaitu tentang globalisasi ekonomi. Pengertian dari globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dengan dalam semua aspek kehidupan mereka, baik dalam budaya ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Globalisasi di sektor ekonomi muncul karena cepatnya perkembangan informasi pada semua aktivitas yang bersifat produksi, pemasaran, serta sains dan teknologi. Terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat sektor tersebut adalah tenaga kerja, investasi, ekspor, dan juga impor. Adapun pengaruh positif dari globalisasi ekonomi adalah meningkatnya frekuensi investasi dan perdagangan, juga makin kompetitifnya industri di tingkat nasional. Di samping itu, globalisasi ekonomi menyebabkan sektor ekonomi yang bersifat tradisional banyak ditinggalkan masyarakat mereka, berbondong-bondong migrasi ke sektor ekonomi yang lebih modern. Akibatnya, banyak pasar tradisional kini sepi. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan tantangan baru bagi ekonomi nasional, yaitu semakin kuatnya kompetisi, multinasionalisasi, produksi, dan integrasi keuangan global. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan topik kedua tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh baik dengan cara diminum, dihirup maupun disuntikan, sehingga dapat merubah fungsi dan struktur pikiran atau perasaan serta perilaku seseorang. Jenis-jenis narkoba yang ada di sekitar kita ada ganja, sabu-sabu, pil ekstraksi, tembakau gorila, jamur, T-Rex, yarindu, dan yang terakhir pil sapi. Efek dari penggunaan narkoba pada susunan saraf manusia menyebabkan efek stimultan, depresan, halusinogen, dan yang terakhir adalah analgesik. Dampak dari narkoba pada fisik manusia dapat menyebabkan organ-organ tubuh kita seperti otak, tenggorokan, mata, gigi, mulut, jantung, ginjal, pembuluh hati, pembuluh darah, serta organ-organ reproduksi. Efek yang ditimbulkan oleh narkoba pada organ-organ tersebut dapat menyebabkan gigi kropos, pupil mata membesar, gangguan penglihatan, sampai terjadi kanker. Faktor penyebab remaja mengkonsumsi narkoba disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu seperti broken home, kurang perhatian keluarga, tekanan dari kelompok sebaya. Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor individu. Faktor individu yang dimaksud adalah keinginan untuk mencoba-coba, keinginan untuk diterima oleh kelompok tertentu, dan mengikuti tren yang sedang ada di sekitar masyarakat. Kemudian berikutnya adalah stres. Bagaimana cara kita agar terhindar dari narkoba? Yang pertama adalah tentu saja kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, jangan pernah mencoba-coba narkoba. Yang ketiga, gunakan waktu luang yang kita punya untuk melakukan kegiatan yang positif. Yang keempat, bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran serta berperilaku positif. Dan yang terakhir, jalinlah komunikasi dan hubungan yang hangat dengan keluarga. Topik ketiga adalah tentang pengangguran tinggi di Indonesia, didominasi oleh lulusan SMK hingga sarjana. Secara empiris, ternyata di lapangan jumlah pengangguran terus mengalami peningkatan. Mau tidak mau, ini memang merupakan imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia. Pengangguran merupakan sesuatu hal yang paling menakutkan yang dialami oleh para pencari kerja. Penyebab pengangguran dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan juga disebabkan oleh PHK massal. Berdasarkan kategori tingkat pendidikan, jumlah pengangguran tertinggi didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang mencapai 9,42%. Persentase tingkat pengangguran tertinggi selanjutnya adalah disusul oleh lulusan sekolah menengah atas atau SMA sebanyak 8,57%. Kemudian disusul oleh lulusan SMP sebanyak 5,95% dan lulusan diploma sebanyak 4,80%.
Meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia seiring dengan semakin banyaknya tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh para pencari kerja. Salah satu tantangan terbesar adalah kompetisi yang tinggi. Yang kedua adalah banyaknya sumber daya manusia di Indonesia tak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini juga membuat kesempatan untuk para pencari kerja semakin sulit. Yang ketiga adalah permasalahan lainnya, yakni kualifikasi lowongan kerja yang semakin tinggi. Bahkan tak sedikit para pencari kerja dituntut untuk menguasai banyak bidang dan kemampuan untuk satu posisi yang dilamar. Saya akan menjelaskan topik keempat tentang faktor penyebab rendahnya literasi di Indonesia. Pengertian literasi menurut UNESCO, literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis, yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi merupakan kemampuan menulis dan membaca. Namun, seiring perkembangannya, definisi literasi begitu dinamis. Literasi merupakan kemampuan individu dalam menggunakan potensi dan skillnya, termasuk yang paling dasar, yaitu membaca dan menulis, sehingga dengan itu dia mampu menyelesaikan masalahnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi literasi Indonesia yang rendah. Yang pertama, kebiasaan membaca tidak dimulai dari rumah atau keluarga. Yang kedua, perkembangan teknologi yang kian canggih. Yang ketiga, minimnya sarana membaca. Yang keempat, tingkat pendidikan yang masih rendah. Yang kelima, langkah nyata pemerintah. Topik yang terakhir adalah tentang bahaya gadget pada anak. Seiring perkembangan zaman, penggunaan gadget atau gawai seperti smartphone, tablet, konsol game, dan lain sebagainya seolah menjadi hal yang lumrah yang bisa digunakan setiap hari. Bahkan, penggunaan gawai juga semakin intensif saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Mulai dari mencari informasi di internet, belajar daring, berinteraksi melalui aplikasi chat, hingga sebagai sarana hiburan. Meski banyak membantu aktivitas manusia, dampak negatif penggunaan gawai juga masih menjadi perdebatan, khususnya ketika gawai menjadi alat yang digunakan oleh anak-anak usia dini hingga remaja. Dampak penggunaan gadget berlebihan pada anak membuat anak semakin agresif, semakin sukar berkonsentrasi, juga beresiko untuk kemampuan proposial yang tidak berkembang, terisolir dari pergaulan sehari-hari. Juga, radiasi yang terdapat pada smartphone dapat mengganggu kesehatan mata pada anak karena dampaknya pada produksi air mata yang membuat mata menjadi gatal dan kering. Peran orang tua menjadi semakin sentral di era digital seperti saat ini, seiring adanya dampak negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan secara durasi maupun asupan konten yang tidak sesuai dengan usia si anak yang bisa berpengaruh terhadap psikis dan fisik pada anak-anak. Sejatinya penggunaan gawai yang tepat justru bisa menjadi hal positif bagi anak dengan menyalurkan kreativitas dan karyanya dalam bentuk digital. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.